Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela Channel. Ya, baik apa kabar kalian sobat-sobat operator Dapodik yang berada di satuan pendidikan? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di video saya kemarin saya sudah jelaskan bagaimana cara mengupdate aplikasi Dapodik dengan menggunakan patch 2025.b ya. Ya, di sini saya akan share juga setelah kalian update data Dapodik kalian yang sudah di versi 2025b.b, ya ada beberapa hal yang harus kalian cek kelengkapan datanya. Yaitu yang pertama yaitu cek kelengkapan data isian sekolah, tanah dan bangunan ya. Karena ini bisa jadi tiap tahun atau mungkin seiring berjalannya waktu, data-data yang ada di Dapodik kalian mungkin sudah atau yang ada di sekolah mungkin sudah berubah. Ya, yang dalam hal ini yang pertama yaitu cek data periodik sekolah, sanitasi sekolah dan lain-lain ya. Dan juga cek kembali ukuran luas tanah dan bangunan jika ada perubahan atau mungkin ya jika ada perubahan nanti kalian bisa sesuaikan kembali di data Dapodik kalian. Kemudian cek kembali kondisi ruang yang berada di sekolah ya. Kondisi ruang ini yang berada di sekolah ini kan yang ini sudah diinputkan juga di aplikasi Dapodik ya. Ya, ini kita ke sini dulu cek kelengkapan data isian sekolah, tanah, dan bangunan. Ya, untuk mengeceknya nanti kalian juga bisa isini data sekolah, ya. Kemudian ini data periodik, ya, nanti kalian sesuaikan kembali isian datanya ini, waktu penyelenggaraan, sumber listrik, daya listriknya, kemudian waktu ketersediaannya, ini otomatis pasti ya kalau menerima BOSP atau menerima dana BOS. Kemudian sertifikat ISO di sini belum ya. Kalau memang kalian sudah mempunyai sertifikat ISO, kalau di sekolah saya ini belum memiliki sertifikat ISO. Kemudian kecepatan internet nanti kalian sesuaikan kembali. Jika ada penambahan, kalian bisa sesuaikan kembali. Di sini sudah ada banyak pilihan untuk kecepatan internet ya. Jadi nanti tinggal sesuaikan kecepatan internet yang berada di satuan pendidikan kalian. Ya, kemudian ini data sanitasi 2024-2025. Ya, ini jadi tinggal kalian sesuaikan sumber air ini berasal dari mana. Nanti kalian sesuaikan kembali. Pokoknya isi data ini sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kalian. Kemudian ini sumber air minum. Nah, ini apakah disediakan oleh sekolah, apakah disediakan oleh siswa, disediakan oleh siswa ini, apakah siswa masing-masing membawa air minum dari sekolah. Kemudian kecukupan air bersih, ya ini cukup sepanjang waktu. Nah, kemudian ini ada banyak ini pilihan-pilihan sampai di bawah ini nanti kalian tinggal sesuaikan kembali ya. Kemudian di sini juga ada data dinamis ya. Di sini masih memang kosong, rata-rata memang di sini kosong. Kemudian ini kepanitiaan sekolah. Ya, kepanitiaan sekolah ini kemarin juga ada kalau memang ini tim BOS. Nah, jadi kan di tiap tahun ini pasti ada perubahan. Nah, ini belum diupdate ya. Di sini masih 2021. Kalau memang ada SK tim bos terbaru yang ada di sekolah kalian tinggal sesuaikan ya. Logikanya ini harus sebenarnya tiap tahun harus diinputkan ya SK tim bos sekolah. Kemudian ini juga tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jika ada update terbaru, kalian juga bisa isikan di sini ya berdasarkan di sini ada juga nomor SK-nya dan ada TMT SK tugasnya juga. Kemudian apakah terpasang papan pelang atau tersedia formulir, nanti kalian tinggal sesuaikan. Di sini juga ada penyelenggara komite sekolah, otomatis ini pengurus ke komite. Nanti kalian perbaharui juga kalau memang ada data yang berubah ya. Kemudian ini juga literasi sekolah. Kemudian di sini juga ada blog grant. Kalian bisa isikan kalau memang ada dapat blog grant. Kemudian ini ada layanan khusus ya. Nanti ya ini juga ada ekstrakurikuler. Nanti kalian juga bisa tambahkan jika di sekolah kalian ini ada kegiatan ekstrakurikuler, nanti kalian tinggal masukkan di sini ya. Jadi ada nama, ada rombongan belajarnya, ada jenis ekskulnya, nama ekskulnya, SK ekskul dan tanggal ekskulnya juga. Nanti kalian tinggal sesuaikan kembali ya. Kemudian
di sini ada beberapa juga ini jika mengalami perubahan kalau data yang di atas ini identitas sekolah ini harus dirubah di sini di Verval SP data Kemdikbud Go ID ya. Oke, selanjutnya sesuai ini cek kembali ukuran luas tanah dan bangunan ya. Nah, dan juga cek kembali kondisi ruang yang berada di sekolah. Nah, nanti kalian untuk mengeceknya nanti masuk di Sarpras ya. Kemudian tanah dan bangunan. Ya, kita ke tanah dan bangunan dulu ya. Di tanah ini kalau memang hanya satu lokasi otomatis tanahnya ini hanya satu. Jika memang sekolah itu ada dua tanahnya, jadi nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian ini ada bangunan ya, bangunan ini jika ada ketambahan bangunan yang ada di sekolah kalian atau bangunan baru kalian tinggal tambahkan saja. Kemudian jenis prasarananya ini ada bangunan apa nanti kalian sesuaikan. Kalau dia bangunan ibadah, taruh bangunan ibadah ini seperti musola dan lain-lain ya. Kalau memang hanya seperti bangunan untuk ruang kelas belajar, kalian tinggal tambah bangunan, kemudian bangunannya apa, panjang dan lebarnya juga kalian sesuaikan juga, luas tapaknya, kepemilikannya, kemudian jumlah lantainya, tahun dibangun, dan keterangan bangunan ini milik atau hibah. Nah, kemudian tanggal SK-nya ya tanggal pemakaian dari bangunan tersebut ya. Nah, kemudian bangunan-bangunan yang sudah ada ini kalian bisa juga ubah atau menyesuaikan panjang dan lebarnya jika ada perubahan, kalian tinggal sesuaikan ya. Ya, siapa tahu juga ada data-data kemarin yang salah dalam pengisian, kalian bisa juga sesuaikan kembali. Jika sudah kalian sesuaikan, nanti kalian simpan ya. Kemudian data ruang. Nah, data ruang juga ini jika kalian ingin menambah atau cek kembali kondisi ruang yang berada di sekolah ya. Jadi kondisi ruangnya. Jadi kalian bisa di sini saya contohkan contoh di ruang kelas 1. Nah, jika kalian ingin mengatur kondisi ruangnya, nanti kalian pilih kemudian kalian klik ini kondisi ruang. Nah, jika ini sudah ada presentasenya. Jadi yang untuk rusak ringan dari 1% ke 30%. Kemudian rusak sedang dari 31% ke 45%. Dan kemudian untuk rusak berat 46% dan juga 100% ya. Jika ada kerusakan kalian taruh saja di sini rusak apa, rusak ringan. Contoh rusak ringan otomatis presentasenya ini 1% sampai ke 30%. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan presentase tingkat kerusakan dari ruang kalian tersebut ya. Jadi nanti kalian bisa cek kembali data-data isian yang dari kelengkapan data isian di Dapodik kalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu ya ini yang sangat tak kalah pentingnya juga untuk aplikasi Dapodik ya. Iya, jadi untuk data rinci guru dan tendik ya. Jadi di Dapodik itu ada ya seperti yang kita tahu bersama di GTK itu ada data guru dan juga data tendik ya. Apa-apa saja yang perlu kalian cek yaitu yang pertama cek keaktifan guru dan tendik ya. Kemudian ini bagi guru yang sudah bersertifikasi tambahkan riwayat sertifikasi guru jika ada ya. Jadi nanti kalau memang guru kalian sudah sertifikasi nanti kalian tinggal tambahkan riwayat sertifikasinya. Nanti sebentar saya akan contohkan. Kemudian ini cek kembali isian riwayat pendidikan guru dan tendik ya. Siapa tahu guru dan tendik kalian ada ketambahan riwayat pendidikan, boleh kalian tambahkan langsung di aplikasi Dapodik ya. Tapi perlu diingat bahwa untuk riwayat pendidikan sendiri itu yang bisa kalian tambahkan di aplikasi melalui aplikasi yaitu hanya ijazah SD sampai SMA. Untuk jenjang S1 atau S2 kalian bisa menambahkannya di link PTK Datadik ya. Nanti itu adalah menggunakan user dari PTK atau guru dan tendik tersebut. Nah, kemudian ini ada juga tambahkan data anak guru dan tendik jika ada ketambahan ya. Jika belum terisi juga boleh langsung juga ditambahkan. Siapa tahu data anak guru dan tendik belum sempat diisi, nanti kalian bisa isikan data anak guru dan tendik ya. Nanti sebentar saya akan tambahkan jelaskan. Kemudian yang selanjutnya tambahkan tugas tambahan jika ada ya. Ya contoh siapa tahu di guru kalian ada mempunyai tugas tambahan, nanti bisa juga kalian langsung tambahkan juga di aplikasi Dapodik. Nah, kemudian tambahkan riwayat gaji berkala. Ini bagi yang ASN.
jika ada ketambahan. Ya, jika ada yang kelupaan yang belum terinput juga riwayat gaji berkala, nanti boleh kalian tambahkan juga di aplikasi Dapodik. Kemudian yang selanjutnya tambahkan kepangkatan. Nah, untuk ASN juga jika ada ketambahan. Jadi riwayat kepangkatan ya. Jadi nanti riwayat kepangkatan itu nanti perlu juga kalian tambahkan jika memang ada ketambahan dari riwayat kepangkatan dan dari PTK kalian ya. Jika juga ya berstatus ASN ya. Begitu juga riwayat gaji berkala. Ini yang sangat penting ya, apalagi untuk guru-guru yang statusnya sekarang sudah bersertifikasi. Riwayat gaji berkala ini sangatlah penting untuk diinputkan pada aplikasi Dapodik karena syarat untuk pembayaran tunjangan profesi guru itu melihat dari data Dapodik di riwayat gaji berkalanya dan juga menyesuaikan juga dengan riwayat kepangkatan. Kemudian yang terakhir yaitu tambahkan riwayat karir guru jika ada ketambahan. Ya, baik kita ke guru dulu. Ya, untuk ke guru alangkah baiknya nanti sebelum kalian mengecek data guru itu kalian melakukan yang namanya tukar pengguna. Tukar pengguna itu di mana? Dia itu masuk di pengaturan, kemudian tukar akses pengguna, kemudian masukkan kode registrasi sekolah untuk ke aplikasi Dapodik dan kemudian pilih nama PTK atau guru atau tendik yang ingin kalian update datanya ya. Di sini sudah saya buka ya, di sini sudah saya buka di sini salah satu sudah tukar pengguna. Nah, kita pilih di sini di guru. Ya, yang pertama yaitu cek keaktifan. Nah, untuk cek keaktifan tersendiri itu adalah nanti kalian boleh juga di sini per masing-masing di individu ini atau boleh juga di akun admin kalian ya. Nanti untuk mengecek keaktifan guru ini atau tendik, nanti kalian tinggal pilih salah satu guru. Nah, kemudian kalian pilih penugasan. Nah, kemudian di sini ada keaktifan PTK Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekarang ini kan masih bulan Januari, otomatis hanya sampai di bulan Januari yang tercentang. Setelah kalian pilih, kemudian kalian simpan dan tutup. Itu untuk keaktifan dari PTK atau guru, PTK guru maupun tendik ya. Tendik juga sama. Nanti kalian tinggal pilih, kemudian penugasan dan kemudian centang keaktifan PTK sampai bulan untuk sekarang ini sampai bulan Januari saja ya. Selanjutnya yaitu tambahkan riwayat sertifikasi guru jika ada ya. Untuk menambahkan riwayat sertifikasi kalian harus melakukan tukar pengguna seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk riwayat sertifikasi kalian pilih di sini guru. Jadi untuk yang bersertifikasi itu hanya guru saja ya. Untuk tendik tidak ada kecuali kepala sekolah ya, karena kepala sekolah itu masuk di tendik. Untuk guru kemudian ubah datanya. Nanti kemudian kalian masuk di riwayat sertifikasi. Ya, untuk riwayat sertifikasi nanti kalian jika kosong, perlu juga saya ingatkan riwayat sertifikasi nanti kalian isi ya. Di sini contohnya tambah, kemudian nanti kalian sesuaikan apa, diakah kementerian nanti sesuaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Ini berarti kalau di sekolah otomatis ini. Kemudian bidang studinya apa? Kalian sesuaikan. Katakan guru kelas kah atau apa? Nanti kalian tinggal sesuaikan guru kelas. Kemudian jenis sertifikasinya tinggal kalian pilih. Ini sertifikat pendidik. Kemudian tanggal mulai berlaku nanti biasa guru itu ada sertifikasinya. Kemudian tanggal habis berlaku tidak usah diisi ya kalau kalian mengisi. Kemudian nomor sertifikat dan kemudian nomor registrasi. Nah, ini nomor registrasi ini adalah nomor NRG ya. Kemudian nomor peserta ini adalah nomor UKG. Nah, kemudian kualifikasi ini boleh kalian isi sesuai dengan kualifikasi sertifikat pendidik dari guru kalian tersebut ya. Selanjutnya yaitu cek kembali isian riwayat pendidikan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, riwayat pendidikan ini di sini sudah ada informasinya. Informasi perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 atau S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individual GTK yang mana https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Jadi yang hanya bisa kalian tambahkan di aplikasi Dapodik yaitu dari SD sampai dengan jenjang SMA. Untuk riwayat pendidikan S1
satu, kalian bisa tambahkan di link PTK Datadik. Nah, untuk usernya menggunakan user Dapodik dari PTK atau guru guru kalian tersebut ya. Baik, setelah itu tambahkan data anak guru dan tendik jika ada ya. Siapa tahu juga data anak guru kalian atau tendik kalian tidak ada sama sekali. Di sini ada riwayat anak. Ya, di sini statusnya masih kosong. Nah, kemudian kalian tinggal tambahkan namanya, kemudian statusnya, jenjang. Kalau dia sudah sekolah, taruh sudah sekolah. Tapi kalau memang tidak sekolah, taruh. Nah, kemudian nicknya, ya. Nah, untuk NISN ini adalah jika anak kalian itu sudah masuk atau sudah sekolah. Kemudian jenis kelamin, tempat lahirnya, kemudian tanggal lahir dan juga tahun masuk sekolah ya. Nah, jadi nanti kalau masih kosong kalian boleh tambahkan data anak dari PTK, guru atau tendik kalian yang berada di sekolah. Selanjutnya tambahkan tugas tambahan jika ada ya. Untuk tugas tambahan sendiri kalian bisa langsung pilih juga di sini atau kalian bisa scroll juga ini tugas tambahan ya. Tugas tambahan tersendiri itu kalian nanti juga mohon maaf bahwa tugas tambahan ini kalian sudah tidak bisa menambahkan di sini ya. Nah, untuk tugas tambahan sendiri itu nanti kalian kembali ke sini ke akun admin kalian ya. Di sini saya contohkan, kita masuk ke guru, contoh jika ini ada tugas tambahannya. Nah, jadi nanti kalian tinggal cari di sini boleh langsung diklik di sini juga boleh untuk lebih cepatnya di sini. Nah, tugas tambahan. Ya, kalian tinggal sesuaikan tambah tugas tambahan ya. Jabatan PTK, contoh dia menjadi bendahara, nah, boleh ditaruh di sini ya. Kalau untuk di sekolah-sekolah SMP atau SMA nanti tinggal menyesuaikan. Contoh pembina pramuka juga ada ya. Terus nanti atau bendahara bos ya, boleh juga. Nomor SK-nya sesuaikan, kemudian TMT tugas tambahannya ya, menyesuaikan dengan SK yang apa dimiliki oleh guru tersebut ya. Tinggal menyesuaikan tugas tambahan guru tersebut yang berada di satuan pendidikan kalian masing-masing ya. Selanjutnya tambahkan riwayat gaji berkala jika ada ketambahan. Nah, kemudian ini kita langsung bahas kalian saja ya. Kemudian kepangkatan dan juga riwayat karir ya. Kita ke riwayat gaji berkala. Ya, untuk riwayat gaji berkala ini juga kalian tambahkan jika ada ketambahan nanti tinggal masukkan saja. Ya, contoh di sini tambah, kemudian contoh di sini ada ketambahan 3B. Kemudian nomor SK-nya, tanggal SK-nya, TMT gaji berkalanya, kemudian masa kerja tahunnya dan juga masa kerja bulannya. Dan kemudian gaji pokok yang tertera di surat kenaikan gaji berkala dari guru kalian tersebut. Nah, ini berlaku untuk ASN ya. Jadi guru yang ASN atau kalau siapa tahu ada tendik dengan kepala sekolah ya. Siapa tahu juga selain kepala sekolah ada yang sudah ASN menjadi tendik, boleh diisikan riwayat gaji berkala. Kemudian selanjutnya yaitu riwayat kepangkatan, ini juga sangat penting juga kalian cek. Nah, riwayat kepangkatan jika ada ketambahan kalian juga sama seperti tadi tambah, kemudian golongannya ini tinggal menyesuaikan nomor SK-nya, tanggal SK, TMT pangkatnya, masa kerja tahun dan masa kerja bulan. Biasa ada di SK kenaikan pangkat atau ya di SK kenaikan pangkat itu nanti ada ya. Kemudian riwayat karir guru. Nah, riwayat karir guru ini juga sangat penting jika kalian tambahkan di sini guru ini kan masih berstatus masih guru di SD saya tersebut, otomatis riwayat gaji kekalanya ini masih di SDN ini ya. Jika ada guru yang mutasi dari sekolah lain kemudian masuk ke sekolah kalian wajib menambahkan riwayat gaji karir guru tersebut di riwayat karirnya ya, agar nanti riwayat karir guru tersebut bersambung terbacanya. Jadi nanti kalian inputkan contoh di asal sekolah ini seperti ini. Nah, ini ada seperti guru saya ini yang kemarin dia masih di sini dan kemudian sekarang dia sudah di sekolah yang ini, sekolah induk ya. Di sini yang masih ini berlaku juga untuk guru-guru yang P3K atau guru-guru yang mutasi ya. Nanti kalian tinggal cek saja riwayat karir dari guru kalian tersebut. Oke, selanjutnya cek data peserta didik. Ya, data peserta didik ini
yang perlu kalian cek yaitu kelengkapan data orang tua atau wali peserta didik. Kemudian sesuaikan kembali data periodik peserta didik. Kemudian isikan kembali data hobi dan cita-cita peserta didik jika belum terisi. Ya, untuk yang pertama yaitu kita cek lagi di sini ya untuk peserta didik ya, yang mana untuk kelengkapan data orang tua atau wali peserta didik ya. Jadi untuk kelengkapan data orang tua atau wali peserta didik ini nanti kalian cek ya, apakah nanti menyesuaikan juga di sini di validasi sini peserta didik biasanya ada eh, data orang tua ayah yang belum terisi ya. Di sini saya tidak sebutkan apa yang tidak bisa karena biasanya YouTube menghapus kalau saya sebutkan itu ya. Jadi nanti kalian cek ini kelengkapan data orang tua atau wali peserta didik. Jika dia mempunyai wali, kalian bisa mengisikan. Jika tidak, nanti kalian tinggal centang di tidak. Nah, kemudian ini sesuaikan kembali data periodik peserta didik. Data periodik ini saya contohkan satu. Nah, ini data periodik peserta didik dari tinggi badan, berat badan, dan juga jarak dari sekolah juga, lingkar kepala juga kalian bisa sesuaikan kembali. Kemudian waktu tempuh ke sekolah juga bisa disesuaikan. Kemudian juga jumlah saudara kandung. Ya, ini saya perlu tekankan tinggi badan dan juga berat badan otomatis pasti di tiap tahun itu tinggi badan dan juga berat badan dari peserta didik itu pasti akan berubah-ubah. Karena jika kalian tidak mengupdate data periodik peserta didik ini, nanti ada kesan bahwa data peserta didik kalian yang ada di Dapodik itu adalah data yang stunting dari tiap tahun ke tahun, data tinggi badan dan juga berat badan tidak ada perubahan. Ya, jadi nanti kalian wajib mengupdate data periodik yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Nah, juga ini jarak dari rumah ke sekolah ini kalian bisa sesuaikan kembali. Kemudian waktu tempuh juga kalian bisa juga sesuaikan dan kemudian jumlah saudara kandung juga bisa kalian sesuaikan ya. Kemudian isikan kembali data hobi dan cita-cita peserta didik jika belum terisi. Ya, untuk data hobi sendiri kalian tinggal pilih peserta didik yang kalian ingin update. Biasa juga muncul di validasi ya bahwa cita-cita dan hobi itu belum terisi. Ya, nanti kalian tinggal pilih salah satunya, kemudian registrasi. Nah, untuk data hobi nanti bisa kalian tinggal pilih di sini. Di sini ada banyak hobi pilihan hobinya dan juga cita-citanya juga ada banyak juga pilihan cita-citanya. Setelah kalian update, kalian simpan dan tutup ya. Jadi nanti perlu saya tekankan kembali bahwa penting sekali untuk mengupdate tinggi badan dan juga berat badan dari peserta didik kalian karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jangan nanti ada kesan bahwa peserta didik kalian ini terdata peserta didik yang stunting dari tahun ke tahun, tinggi badan dan berat badan tidak ada perubahan ya. Oke, selanjutnya ini catatan penting. Ya, dua pesan yang saya sampaikan bahwa sesuaikan kembali semua isian data yang ada di Dapodik sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kalian masing-masing. Ya, jadi nanti kalian tinggal sesuaikan seperti yang saya sampaikan tadi, data-data yang apa-apa saja, mulai dari data sekolah, tanah dan bangunan, kemudian ruang, dan kemudian data PTK juga kelengkapannya juga kalian cek kembali, kemudian data peserta didik juga kalian cek kembali juga. Nah, dan kemudian ini sangat eh, kata-kata ini sangat berkesan yaitu data yang salah akan menghasilkan kebijakan yang salah ya. Jadi nanti jika ke data Dapodik yang salah kalian inputkan akan menghasilkan pula kebijakan yang salah dari jika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di daerah kalian masing-masing. Ya. Terus yang terakhir salam satu data. Ya, baik teman-teman, operator Dapodik yang berada di satuan pendidikan. Jadi cukup sekian dulu untuk apa yang bisa saya sampaikan. Jadi pesan saya cek kembali kelengkapan data Dapodik kalian setelah kalian mengupdate Dapodik 2025.b ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.